Siklus Krebs merupakan tahap kedua respirasi aerob. Nama siklus ini berasal dari orang yang menemukan secara rinci tahap KDU respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs yang hidup sekitar tahun 1930. Siklus Krebs ini juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Tahap awal siklus Krebs adalah dua molekul asam pifurat yang dibentuk pada glikosis meninggalkan sitoplasma dan memasuki mitokondria. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria selama reaksi tersebut dilepaskan 3 molekul karbon dioksida 4-NHDH, 1-FADH2, flavin adeni, dinukleotida H2, dan 1 ATP. Reaksi ini terjadi 2 kali karena pada glikosis glukosa dipecah. Tahapan siklus Krebs. 1. Asam pifurat hasil glikosis memasuki mitokondria. 2. Asam pifurat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Asam piruvat memberikan hidrogen dan elektron kepada NAD+, membentuk NADH. Selanjutnya, koenzim bergabung dengan sisa 2 atom karbon dari asam pifurat membentuk asetil CoA. 3. Asetil CoA mentransfer 2 atom karbonnya ke akolaosetat membentuk sitrat. Koenzim A dilepaskan dari asetil CoA, penambahan dan pelepasan H2O, mengubah sitrat menjadi asam isositrat. Asam isositrat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan terbentuk asam aketoglutarat. Hidrogen dan elektron ditransfer kepada NAD, membentuk NADH. 5. Asam AT-glutarat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan NADH terbentuk. Asam aketoglutarat berikatan dengan molekul koenzim A membentuk suksinil CoA. 6. Koenzim A dilepaskan dan digantikan oleh fosfat berasal dari GPT. Fosfat terikat pada ADP membentuk ATP. Suksinil CoA berubah menjadi asam suksinat. 7. Elektron dan hidrogen dari asam suksinat ditransfer ke FAD membentuk FADH2. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. 8. Asam fumarat menggunakan H2O membentuk asam malat. Asam malat mentransfer hidrogen dan elektron ke NAD+, membentuk NADH. Asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Jadi, siklus Krebs merupakan reaksi tahap kedua dalam respirasi aerob yang menghasilkan 8 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP.